Pendahulu, gaya dan hukum Newton. Pendahuluan. Kegiatan negi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan pada proses pembuatan kain tenun ikat daya. Proses ini merupakan proses menegangkan tali agar tali tidak kusut. Pada proses ini, benang dianyam untuk membuat batas kain. Proses penganyaman benang memerlukan gaya luar agar tali pengikat benang rapat dan tidak mudah geser. Selain gaya luar, ada gaya lain yang bekerja. Apakah itu? Sebelum masuk ke materi, mari lakukan kegiatan menganalisis. Ayo menganalisis. Analisis jenis-jenis gaya yang memungkinkan ada pada proses pembuatan tenun ikat daya. Diskusikan dengan temanmu bagaimana prinsip gaya tersebut bekerja. Simpulkan jawabanmu. Kenapa kita harus tahu mengenai gaya dan jenis? Kenapa kita harus tahu mengenai gaya dan jenis-jenisnya? Ayo cari tahu tentang gaya. Pasti kamu bisa. Gaya atau force adalah sebuah tarikan atau dorongan pada benda. Alat ukur untuk mengukur besarnya gaya adalah dinamometer. Satuan internasionalnya adalah Newton. Gaya berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Gaya tak sentuh contohnya adalah gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Berdasarkan 6 gambar di samping, manakah yang termasuk gaya sentuh dan gaya tak sentuh? Ayo analisis. Sudah dapat bedakan gaya sentuh dan gaya tak sentuh? Ayo fokus dan lanjutkan pelajaran kita. Resultan gaya. Resultan gaya adalah jumlah semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya merupakan besaran vektor, sehingga penentuan resultan gayanya harus memperhatikan arah. Misalnya, jika gaya ke kanan diberi tanda positif, maka gaya ke kiri harus diberi tanda negatif, atau sebaliknya bergantung kesepakatan arah dan arah gaya selalu ke arah resultan yang lebih besar. Ada 3 kemungkinan resultan gaya. Yang pertama adalah resultan gaya-gaya yang searah, maka resultannya adalah penjumlahan gaya-gaya tersebut. Yang kedua, resultan gaya dari gaya yang bertolak belakang, maka nilai resultannya adalah selisih dari kedua gaya tersebut. Yang terakhir adalah resultan gaya yang tegak lurus, maka total resultannya adalah akar dari kedua gaya tersebut dikuadratkan, atau resultan gayanya memenuhi prinsip Pythagoras. Contoh, tentukan resultan total dari gaya-gaya berikut. Ada 2 gaya searah, yaitu 10 dan 5 Newton ke kanan, dan atau ada 1 gaya berlawanan arah, yaitu 25 Newton ke kiri. Total gaya ke kanan adalah 15 Newton, sedangkan total gaya ke kiri adalah 25 Newton. Maka selisih gaya tersebut adalah 10 Newton. Karena gaya ke kiri lebih besar daripada ke kanan, maka resultan gayanya adalah 10 Newton ke kiri. Ada 2 buah gaya yang arahnya ke kiri, yaitu 5 Newton dan 10 Newton. Namun, ada 1 gaya yang arahnya ke kanan, yaitu 15 Newton. Selisih dari kedua gaya adalah 0 Newton. Berarti, resultan gaya tersebut adalah 0 Newton. Tetap fokus dan semangat ya, kamu pasti bisa. Jenis-jenis gaya. Pertama, gaya gravitasi. Sebuah benda yang jatuh di dekat permukaan bumi akan bergerak menuju bumi dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Besarnya gaya gravitasi dituliskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan M kali G. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda saat bersentuhan dengan suatu permukaan. Arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan tersebut. Gaya normal bertindak untuk menjaga benda tetap diam atau berdiri tegak lurus di permukaan. 3. Gaya gesek. Gaya gesek muncul akibat dari kontak 2 permukaan. Bekerjanya berlawanan dengan gerakan benda tersebut. Terjadinya gaya gesek disebabkan adalah sentuhan permukaan benda dengan lintasan pergerakan. Ketika benda bergerak, gaya gesek terbentuk di antara keduanya. Oleh karena itu, gaya gesek selalu melawan arah gaya gerak. Gaya tegang tali.
Gaya tegang tali adalah gaya-gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali-tali tersebut menegang sebagai gaya aksi dan reaksi. Etnoscience. Gaya yang bekerja pada proses pembuatan tenun ikat dayak terdiri dari gaya luar atau gaya tarik, gaya gesek, dan gaya elastis. Gaya luar digunakan untuk mengatur ketegangan benang pada alat tenun. Gaya gesek terjadi ketika benang melewati alat tenun. Gaya elastis atau gaya tegang tali digunakan untuk mempertahankan ketegangan pada benang untuk memastikan pola tenun tetap rapi dan tidak mudah rusak. Sebelum lanjut, ayo lakukan kegiatan mengevaluasi. Ayo evaluasi, tentukan dan gambarkan resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada tenun ikat dayak. Keenam, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul hanya pada benda yang elastis. Besar gaya pegas selalu sebanding dengan gaya berat, namun arahnya berlawanan. Pada kondisi tertentu, gaya pegas sama dengan gaya gesek. 7. Gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya yang terjadi akibat interaksi dua atau lebih benda bermuatan listrik, baik berupa gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak. Etnoteknologi. Alat tenun yang digunakan di Indonesia terdiri dari alat tenun gendongan, yaitu alat tenun yang bagian ujung dipasang pada pohon atau tiang rumah, atau pada bentangan papan dengan konstruksi tertentu dan bagian ujung lainnya diikatkan pada penenun. Alat tenun bukan mesin merupakan alat tenun yang digerakkan oleh ijakan kaki untuk mengatur naik turunnya benang lungsi pada waktu masuk keluar benang pakan dan dipergunakan sambil duduk di kursi. Alat tenun bukan mesin dobli adalah alat tambahan mekanis yang ada pada ATBM yang berfungsi sebagai pengontrol penganyam benang untuk membentuk motif tertentu. Tenun ikat dayak masih menggunakan alat tenun gendongan, di mana penenun atau pengrajin meletakkan kain pada ujung batang yang lain dan membuat benang tenun menjadi terik dan dapat mengikat pola yang diinginkan. Sebelum lanjut, ayo lakukan kegiatan mencipta. Rancanglah prototipe alat tenun gendongan dari bahan bekas di sekitarmu agar alat tenun gendongan dapat dipindah-pindahkan. Apakah kamu sudah paham mengetahui materi jenis gaya? Jika belum, kamu dapat mempelajari kembali. Etno-engineer. Dalam proses pembuatan tenun ikat dayak, terdapat 3 gaya teknik, yaitu teknik ikat lungsi, teknik ikat pakan, dan teknik ikat ganda. Teknik ikat lungsi adalah teknik tenun ikat dengan menciptakan ragam hias dan teknik ikat dan pencelupan benang lungsi atau benang vertikal. Teknik ikat pakan adalah teknik tenun ikat yang ragam hiasnya dibuat pada benang pakan atau benang horizontal. Teknik tenun ikat ganda adalah teknik tenun ikat yang motifnya dibuat pada benang pakan dan benang lungsi. Pada tenun ikat dayak, teknik ikat yang digunakan adalah ikat lungsi. Pengrajin mewarnai benang lungsi pada tangga-tangga nada. Pengrajin mewarnai benang lungsi dalam tangga benang. Hukum Newton. Kenapa kita harus mempelajari hukum Newton? Ayo cari tahu, kamu pasti bisa. Hukum Newton dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton sering dikenal dengan hukum kelembaman atau ukuran kemalasan benda untuk bergerak. Hal ini dikarenakan sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan awalnya, seperti benda yang diam akan cenderung diam, sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Bunyi hukum 1 Newton. Setiap benda yang terus dalam keadaan diam atau terus bergerak lurus dengan kecepatan seragam kecuali jika ada gaya Newton yang bekerja padanya. Maka, hukum 1 Newton dilambangkan secara matematis adalah sigma F sama dengan 0. Etnoscience. Ketika benang yang telah diikat akan direntangkan dan ditempatkan pada alat tenun, benang tersebut cenderung mempertahankan bentuk ikatannya sampai ada gaya yang mengubahnya. Misalnya, jika benang tidak dikencangkan secara merata, beberapa bagian mungkin tetap kendur atau terdistorsi hingga diberi gaya yang merata. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan bahwa jika suatu benda
Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan bahwa jika suatu benda diberi gaya luar atau gaya neto dengan kecepatan tertentu, maka benda akan mengalami percepatan. Bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dan searah dengan gaya neto yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis dilambangkan adalah A sama dengan sigma F per M. Ethnoscience. Pada proses menenun, penenun memberikan gaya pada benang melalui alat tenun. Gaya yang diterapkan pada benang mempengaruhi tegangan dan kekencangan benang. Jika gaya yang diberikan terlalu besar, benang dapat meregang atau bahkan putus, bergantung pada kekuatan materialnya. Tegangan benang yang berbeda dapat mempengaruhi pola akhir dari sebuah tenunan. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton membahas tentang benda melakukan aksi, maka akan timbul reaksi. Bunyi hukum 3 Newton adalah bila sebuah benda mengarahkan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengarahkan gaya yang sama besar namun berlawanan arah dengan benda pertama. Secara matematis adalah sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Ethnoscience. Saat penenun menarik benang pada alat tenun, benang memberikan reaksi balik dengan gaya yang sama dan berlawanan. Ini berarti penenun harus mengatasi gaya reaksi tersebut untuk menghasilkan tenunan yang rapi dan stabil. Selain itu, jika benang diikat dengan ketat, gaya yang diterapkan pada benang selama proses tenun akan menghasilkan pola yang sesuai dengan ikatan tersebut. Apakah kamu sudah paham terkait materi hukum Newton? Jika belum, kamu dapat mempelajarinya kembali. Etnomatematika. Desain kain ikat Dayak sering menunjukkan simetri dan pola geometris yang kompleks. Penenun menggunakan pemahaman visual dan spasial untuk memastikan bahwa pola-pola tersebut sejajar dengan benar, menunjukkan pemahaman intuitif terhadap prinsip geometri seperti simetri, refleksi, maupun rotasi.